Saya rekam dulu ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, silakan dimulai Bu Deli. Iya, oke, siap. Jelas ji Bapak Ibu kedengaran suaraku? Ya, jelas. Insya Jelas Allah ya. jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Herawati SPD MPD Kons, beliau Widya Suara Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ibu Erni Marlina SPD MPD, Ketua MGBK SMK Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ibu teman-teman guru BK, dan peserta yang mengikuti kegiatan virtual ini yang kami banggakan. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini kita sekalian diberikan karunia dan rahmat, sehingga bersama-sama insya Allah kita mengikuti kegiatan kita ini sampai berakhir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana selalu kita harapkan syafaatnya kelak di akhir kemudian. Amin. Bapak Ibu yang kami banggakan, perkenalkan saya Lili Suryani yang akan memandu kegiatan kita pada malam hari ini hingga berakhir nantinya. Dalam mengawali kegiatan kita pada kesempatan ini, agar diberikan keselamatan, kelancaran, mari kita membuka kegiatan ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama arahan dari Ibu narasumber kita yang telah membersamai kita pada malam hari ini. Kepada Ibu Herawati SPD MPD Kons, dengan hormat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lilis Suryani atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Pelaksana Kegiatan, yang saya banggakan Bapak Ibu peserta kegiatan ngopi bareng. Luar biasa memang, waktu yang seharusnya kita gunakan untuk istirahat ataupun ngumpul bersama dengan keluarga, tetapi Bapak Ibu semua yang ada di sini dengan kesadaran penuh malah melaksanakan kegiatan. Untuk itu saya sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan hari ini. Untuk efektivitasnya waktu, saya akan share screen tentang beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini sebagai keynote speaker yang didaulat oleh Bapak Ibu Panitia.
Bapak Ibu yang saya hormati, apakah tayangan saya sudah terlihat di layar? Belum, Bu. Sepertinya Belum, Ibu. online. Ya, sementara berproses, Bu. Oke, baik. Belumkah? Sudah? Belum, Ibu. Oke, baik. Iya, Kita Alhamdulillah sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Baik. Tema yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah tentang mewujudkan layanan BK yang bermakna dengan subtema yaitu asesmen berbasis pembelajaran mendalam. Nah, karena hari ini sudah ada narasumber hebat, sudah ada Pak Muhajir yang akan membawakan materi apa tadi, mungkin tentang asesmen, dan Ibu Erni Marlina yang akan membawakan topik tentang RPL-nya. Nah, saya hanya akan memberikan pengantar yang merupakan kumpulan atau rangkuman tentang asesmen berbasis pembelajaran mendalam dan RPP-nya. Baik. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu atau teman-teman guru BK yang ada di sini, layanan BK seperti apa yang Bapak Ibu harapkan? Nah, tentunya jawaban yang akan saya terima adalah layanan BK yang bermakna, sehingga diusunglah tema ini. Oke, setuju ya Bapak Ibu? Nah, lalu pertanyaan berikut yang akan timbul dari saya adalah bermakna seperti apa yang Bapak Ibu maksudkan? Ketika muncul pertanyaan seperti itu, maka jawaban ini bisa jadi bervariasi. Namun, pada kegiatan ngopi kita kali ini, tentunya jawabannya akan kita kunci. Karena kita harus satu frame bahwa layanan BK yang bermakna yang kita inginkan adalah layanan yang bisa atau merujuk kepada 8 dimensi profil lulusan dalam pembelajaran mendalam. Yang terdiri apa Bapak Ibu? 8 dimensi profil dalam profil lulusan dalam PM. Ayo kita jawab bareng-bareng biar semua tahu, anak-anak kita tahu bahwa wow, betapa kita rajinnya belajar. Mudah-mudahan itu bisa mensugesti, bisa menstimulus mereka juga untuk belajar bersama. Ya. Jadi profil lulusan yang harus ada sebagai bagian dalam RPP nanti kita adalah tentunya yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, yang keenam kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu, RPL yang akan disusun pada aspek identifikasi, karena salah satu komponen yang ada di RPL itu adalah identifikasi. Selain membuat data hasil asesmen yang dilakukan, juga harus mencantumkan salah satu atau salah dua atau bahkan salah tiga dari dimensi profil lulusan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk mendapat atau mencapai tujuan layanan BK yang bermakna ini, tentunya harus ada RPL yang tepat. Nah, RPL yang tepat ini seperti apa? Pastinya RPL yang tepat itu harus membangun fondasi pengetahuan siswa sendiri secara konstruktif. Nah, di dalam prinsip PM, itulah yang disebut dengan mindfulness atau berkesadaran. Lalu apa lagi? RPL itu harus ada upaya refleksi berkelanjutan dengan kemampuan mengaitkan konsep dan fakta atau ilmu lama dengan pemahaman baru. Nah, di dalam pembelajaran mendalam,
Itulah yang disebut dengan meaningful atau bermakna. Lalu RPL itu harus apa lagi? Harus ada sintaknya yang jelas dengan kegiatan yang melibatkan semua siswa dalam proses dan kolaborasi yang saling memuliakan, menghargai pendapat satu sama lain sekalipun itu berbeda, sehingga terjadilah joyful atau yang di dalam pembelajaran mendalam itu disebut dengan joyful ya. Nah, agar RPL itu bermakna, tentunya harus memuat integrasi konteks antara konsep yang dikaji dengan pengalaman yang dibingkai dalam implementasi 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang sudah saya sebutkan tadi ada mindful atau berkesadaran, meaningful atau bermakna, dan joyful. Kalau bisa ada 4 yaitu gaspul. Maknanya seperti apa? Artinya kita di dalam melaksanakan RPL itu memang harus hati-hati, harus teliti, dan dilaksanakan dengan penuh semangat. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, arah tujuan RPL pada yaitu layanan BK yang bermakna yang harus merujuk kepada 8 profil lulusan kita sudah. Kemudian RPL yang tepat seperti apa juga sudah. Nah, sekarang kita akan berjalan mundur lagi. RPL yang hebat itu tentunya harus didukung oleh sebuah asesmen yang handal. Nah, apa kriteria asesmen yang handal itu? Oke, baik. Asesmen yang handal itu tentunya harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, dia harus berkeadilan. Artinya apa? Tidak bias oleh latar belakang individu, entah itu dia anak orang kaya, miskin, punya pangkat kedudukan orang tuanya, dan lain-lain. Yang kedua, dia harus valid, mampu mengukur memang apa yang menjadi tujuan kita dalam mengukur, atau reliable, digunakan berulang-ulang pun itu bisa. Kemudian asesmen yang handal itu dia harus autentik, artinya nyata, sesuai dengan realitas. Atau asesmen itu juga harus objektif, tidak bisa bias oleh pendapat guru BK, serta harus edukatif. Artinya apa? Dapat digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perlakuan layanan. Dan RPL itu, asesmen itu harus holistik, artinya utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Baik, untuk bagaimana RPL yang tepat, insya Allah akan ada narasumber kece kita pada malam hari ini yang akan mengulas itu. Dan bagaimana asesmen yang handal, insya Allah ada narasumber kedua juga yang akan memberikan contoh bagaimana bentuk fisik asesmen yang handal itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini karena waktu saya memang tidak lama, hanya 10 menit yang diberikan oleh panitia, maka kita sudah masuk pada ranah kesimpulan. Oleh karena itu, mari kita baca bersama Bapak Ibu kesimpulan yang dapat kita ambil dari 3 poin penting yang harus ada, yang harus kita perhatikan agar layanan BK yang akan kita berikan itu bisa betul-betul bermakna. Oke. Hal yang perlu kita pahami bahwa asesmen berbasis pembelajaran mendalam itu memang bukan hanya sekedar tahap awal administratif. Walaupun memang asesmen RPL itu adalah administratifnya, hanya saja walaupun sebaik apapun strategi layanan yang kita berikan pada layanan dasar, layanan responsifnya, perencanaan individualnya, dukungan sistemnya, namun jika tidak dibarengi dengan bukti administrasi, maka
hasil kinerja kita biasanya dikali dengan nol. Oleh karena itu, penting bagi kita membuat sebuah asesmen yang dapat menjadi fondasi strategis, dan kita harus memastikan bahwa RPL dirancang dengan kepedulian kontekstual, personalisasi, dan fokus pada proses konstruksi yang bermakna, dan pastikan itu real, karena beberapa kondisi juga kadang ada beberapa RPL memang yang terlihat mungkin karena buru-buru atau apalah ya, terlihat seakan-akan kurang real. Oleh karena itu penting bagi kita, kalau memang durasi waktunya 1 JP, jangan dibuat terlalu banyak tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu akan menjadi tanda bahwa RPL tersebut tidak real. Kalau hanya 1 kali 45 menit misalkan, lalu banyak sekali tujuan yang akan dicapai dalam pertemuan itu. Baik, dengan demikian layanan BK akan menjadi benar-benar bermakna, bisa membimbing siswa tidak hanya mengisi formulir dengan mengisi serangkaian pertanyaan yang ada di dalam asesmen kita, tetapi tumbuh sebagai individu yang sadar diri dan siap menghadapi tantangan layanan BK yang bermakna. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini karena waktu sudah semakin larut, masih ada 2 narasumber hebat kita yang akan mengisi jam pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan pantun dulu kepada Bapak Ibu sebagai bentuk apresiasi saya kepada Bapak Ibu atas semangatnya dalam mengikuti kegiatan ngopi bareng pada malam hari ini. Luar biasa. Petik melati di tepi relung hati. Cakep. Harusnya semerbak jadi penyejuk. Terima kasih atas waktu dan energi. Sampai jumpa kembali di lain hari. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali. Waalaikumsalam. Saya serahkan kembali Waalaikumsalam warahmatullahi moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Terima kasih kepada Ibu narasumber atas pencerahannya dan arahan-arahannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami banggakan, perlu kami sampaikan bahwa sesi tanya jawab atau sesi diskusi akan kita laksanakan setelah materi selesai. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita sama-sama menyimak materi selanjutnya, materi tentang asesmen program BK yang akan dibawakan oleh Bapak Munawir SPD MPD. Kepada narasumber kita, dengan hormat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke moderator. Ya. Teman-teman, terima kasih sudah nimbrung belajar ngopi bareng bersama teman-teman guru BK yang diprakarsai oleh MGBK SMK Sulsel. Jadi untuk asesmen saya mungkin singkat saja. Ya, saya isi share screen. Oke, ini sudah kelihatan ya di layar. Sudah Pak Munawir. Oke. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin ini sebenarnya masih pakai AKPD ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk angket itu saya tambah 1 pertanyaan. Pertanyaan ini terkait dengan ini, tulis masalah yang dialami dan butuh solusi segera. Dari hasil angket ini, Bapak Ibu sekalian, muncullah saya fokusnya ke profil konsli ya. Kenapa? Karena di profil konsli ini saya itu melihat ini ada beberapa poin yang saya tambahkan di aplikasi ini sebelumnya tidak ada, yaitu masalah yang dialami dan butuh solusi segera.
eh, inilah yang saya buat rangkum dan saya rencanakan konseling individu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini masalah fundamental yang dialami oleh murid kita dan butuh solusi segera. Ya, inilah yang saya buatkan jadwal khusus untuk melayani siswa-siswa kita yang butuh solusi segera. Ini baru satu kelas ya. Apalagi kalau kita pegang 5 kelas ya. Jadi memang kerja BK itu ini baru asesmen. Belum kita lakukan konseling dan pelaporan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ke eh, program tahunan kan tidak ada masalah ya, karena rata-rata aplikasi begitu ya. Saya fokusnya ke AKPD dulu ya Bapak Ibu sekalian. Di AKPD ini saya sudah tambahkan juga dimensi profil lulusan yang disampaikan tadi oleh Ibu Hera. Jadi semua capaian layanan itu saya coba integrasikan dengan dimensi profil lulusan, kemudian SKKPD. Ini SKKPD, Standar Kompetensi Kementerian Peserta Didik. Oke. Kemudian, eh, oke, saya fokus ke sini, Bapak Ibu sekalian. Di program harian, ah, ini didapat dari action plan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sudah terjadwal. Misalnya hari Senin 1 Agustus, apa yang akan saya lakukan dan di kelas mana sudah ada. Oh, misalnya di 10 AK, AKL itu ya akuntansi ya Bapak Ibu sekalian. Akuntansi dan kelembagaan. Ya, kebetulan di SMK ada beberapa jurusan. Nah, siapa yang menjadi sasaran? Jadi tidak semua butuh ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ada sekitar kurang lebih 20 dari 25 peserta. RPL-nya seperti ini. Nanti Bu Erni yang lebih eh, lebih detail menjelaskan. Di semua elemen kegiatan saya sudah buat seperti ini. Kenapa saya tidak teruskan? Karena nanti Bu Erni yang jelaskan bagaimana caranya membuat teknis RPL-nya. Jadi kalau ada teman-teman guru BK berpikir apa sih yang dikerja guru BK ya, ini ada tiap hari ya dari hasil asesmen. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira seperti itu untuk asesmen. Terima kasih. Nanti kita lanjut di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Munir atas penyampaian materi pada malam hari ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sesi diskusi kita akan dilaksanakan setelah materi dilaksanakan. Jadi sebentar akan kita buka sesi diskusi. Baik, tanpa perlu kita menunggu berlama-lama, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Erni Marlina, SPD MPD. Beliau adalah Ketua MGBK Provinsi MGBK SMK Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah bertemu kembali ya untuk kegiatan rutin kita di MGBK. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena senantiasa diberikan semangat untuk terus belajar. Dan marilah sama-sama kita selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dan rasa hormat yang luar biasa kepada Ibu Herawati SPD MPD Kons karena meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di sini
teman-teman sekalian, kita pasti memaklumi bahwa beliau sangat banyak kesibukan, tapi bisa hadir bersama dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Baik, izinkan saya melanjutkan apa yang dipaparkan oleh Bu Hera dan Pak Munawir. Bu Lili, kalau suara saya terkendala, tolong dikabari ya. Siap, Bu. Bagus, Bu. Ini baru baru di jalan. Saya share screen saja dulu ya. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Halo? Belum, Ibu, kalau saya belum Belum, sih. Bu. Sementara berproses, Bu. Oke, ini masih loading. Ya, baik, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan sama-sama membahas terkait tadi sudah ya diantar oleh Bu Heres secara keseluruhan, lalu kemudian dari Pak Munawir terkait asesmen. Nah, kita akan sama-sama ke perencanaan layanan bimbingan dan konseling untuk malam ini, teman-teman. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengatakan bahwa perencanaan layanan itu ibaratnya surat cinta dari guru BK kepada konselihnya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, sebelum surat cinta itu kita layankan, maka guru BK harus mengenali, memahami, dan mengerti konseli. Jadi ibaratnya bagaimana kita mau melayani murid kita dengan baik jika kita sebelumnya tidak mengenal. Oleh karena itu, memang Bapak dan Ibu secara struktur bahwa sebelum kita menyusun eh, perencanaan layanan, sebaiknya kita melakukan asesmen. Nah, mungkin dari dulu ya kita namanya net assessment, lalu kemudian asesmen diagnostik non kognitif, Bapak dan Ibu, itu bukan hanya sekedar copy paste, lalu kemudian kita menyusun perangkat. Sehingga saya selalu mengatakan kepada teman-teman sekalian bahwa berusahalah melakukan sesuatu hal dengan profesional, tidak mengcopy paste atau meminta lalu kemudian hanya mengganti kop sekolah dan nama, karena itu tadi kondisi sekolah orang lain pasti berbeda dengan sekolah kita, kemudian keadaan, latar belakang, konsentrasi belajar, apalagi kita di SMK yang memang benar-benar fokus kepada vokasi, bagaimana bakat minatnya, bagaimana lalu kemudian kita menuntun anak-anak atau konseli kita mengenali sesungguhnya dirinya. Itulah yang perlu dipersiapkan. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa saya kalau teman-teman minta RPL, saya selalu mengatakan saya siapkan formatnya. Karena memang juga tidak ada format yang baku untuk dijadikan acuan, tetapi kita perlu memperhatikan rambu-rambunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, karena saat ini kita lagi bagaimana melakukan pembelajaran mendalam dan diharapkan bagaimana ya teman-teman kita di guru BK selalu mengadopsi atau ibaratnya apa yang dijalankan kita juga berusaha untuk bagaimana menyesuaikan. Akan tetapi sesungguhnya bagaimanapun kurikulumnya berganti, berputar dan lain sebagainya, fokus kita masih tetap di 4 layanan. Jadi 4 bimbingan bimbingan karir,
bimbingan belajar, pribadi, dan sosial. Kita tuh muter-muternya di situ saja, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, baik. Jadi kalau di naskah akademik, kalau Bapak dan Ibu pernah membaca, teman-teman sekalian pernah membaca, intinya itu hanya di seputar ini saja. Jadi pertama kita mengidentifikasi, diidentifikasi kalau di kita ini namanya asesmen ya Bapak Ibu, bagaimana kesiapan murid, kemudian bagaimana karakteristik materi yang akan kita berikan. Kalau di naskah akademik kan selalu semuanya terkait dengan materi pelajaran. Kalau kita berarti kita materi layanan Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kemudian bagaimana kita menentukan nanti dimensi profil lulusan, dan Bapak dan Ibu juga kita harus memperhatikan SKKPD. Selanjutnya kita mendesain. Nah, kalau di naskah akademik kan tertulis desain pembelajaran. Otomatis di kita namanya desain layanan ya Bapak Ibu. Kemudian kita menentukan tujuan layanannya, lalu menentukan kerangka pembelajaran atau kerangka layanan kalau kita di BK. Nah, di situ ada praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, kemudian lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Berarti kita semua pembelajaran menjadi layanan. Kalau di BK, kemitraan layanan itu yang paling yang paling dekat mungkin pendidikan agama atau PKN. Teman-teman juga saat ini kita sering mendengar guru wali dan lain sebagainya. Itu juga suatu mitra yang memang jauh sebelumnya kita sudah bermitra dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, dengan kaprodi ya kalau kita di